warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan nikmatnya masih kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga pada pertemuan atau perkuliahan hari ini kita masih bisa ketemu kembali. Selawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, minggu lalu sudah kita bertatap muka, artinya pertemuan awal dari proses perubahan kita, bahwa minggu lalu kita pernah membahas tentang kontak perkuliahan kita. Kontak perkuliahan itu di sana bahwa tidak ada kesepakatan, justru itu yang paling penting untuk teman-teman ketahui. Namun di pertemuan kedua ini kita akan langsung ke materi. Hari ini kita akan langsung belajar karena di pertemuan pertama sudah kita sepakati. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Ya, pertama tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses perkuliahan ini, tentu setiap kegiatan, setiap keinginan, setiap proses yang kita lakukan, apalagi dalam proses perkuliahan, tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Begitu juga dengan proses hari ini. Perkuliahan kita, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah nih. Pertama, ada namanya bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah adik-adik mahasiswa nanti mempelajari materi tentang ini, bahwa setidaknya bisa adik-adik mahasiswa itu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu yang dimaksud dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama dari tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Yang kedua, ada berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki jiwa nasionalisme, bahwa artinya kita ini adalah kita hidup di negara Indonesia. Kita harus mempertahankan jiwa nasionalisme, harus menanamkan jiwa nasional, bahwa nasionalisme adalah artinya kita harus patuh taat pada pemerintah Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada menghargai keanekaragaman budaya. Artinya negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan ras. Makanya kita tidak terdiri dari satu bangsa. Justru itu tujuan pembelajaran yang dicapai nomor 3 ini adalah kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kita harus taat dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya kita negara punya aturan, punya tata tertib, bahwa kita harus taat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, next selanjutnya
Bisa dari mahasiswa lihat. Ya. Selanjutnya ini, kalau kita berbicara tentang pendidikan Pancasila, kita otomatis berbicara tentang sejarah. Nah, ini ada kata dari ini. Siapa namanya ini? Siapa ini? Siapa? Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itu namanya Soekarno. Ya, Soekarno ini adalah presiden kita yang pertama. Dia yang bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Artinya apa? Kita tidak bisa hilang, tidak bisa pungkiri bahwa sejarah bangsa Indonesia ini panjang sekali. Sejarah bangsa Indonesia ini ceritanya banyak sekali. Presiden Soekarno bilang, itu dia bilang jasner, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, next, ini presiden kita yang pertama. Oke, Insinyur Soekarno. Next, kita lanjut. Nah, pertama, Pancasila dalam arus sejarah. Tadi sudah kita bahas tentang sejarah. Jangan kata Bung Karno itu bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, inilah yang kita bahas. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Oke, next. Ada mahasiswa bisa lihat di depan di slideshow yang pertama, menuliskan konsep Pancasila dalam arus sejarah. Inilah yang kita akan bahas nanti selama proses perkuliahan ini berlangsung. Yang kedua, ada alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang ketiga, menggali sumber historis. Historis itu adalah sejarah. Kedua, sosiologisnya. Yang ketiga, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, inilah yang kita bahas selama proses perkuliahan ini berlangsung. Oke. Next. Nah, oke. Menelusuri konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Pertama, ada nama periode pengusulan Pancasila. Ya, di mana perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI. Tahu BPUPKI enggak? Tahu. Coba siapa ini? Ya. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, mantap. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, itu yang pernah yang dilaksanakan pada tanggal 29 iya. Kalian pernah belajar enggak di bangku SMA atau SMA tentang materi ini? Pernah. Makanya tahu tentang BPUPKI. Oke, lanjut. Nah, BPUPKI dilantik oleh Legend Kumakichi ya. Ini Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI itu dilantik oleh Jenderal Kumakichi pada tanggal iya. Pada tanggal berapa? 28 Mei 1945.
yang dibicarakan di sana dalam sidang itu? Tentu yang dibicarakan adalah pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPK lahir Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Yang diusulkan di sana adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, lanjut. Nah, setelah ada sidang pada tanggal 28 Mei 1945 lahirlah 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Mana yang 5 dasar itu? Yang pertama, Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Atau kebangsaan Indonesia. apa artinya? Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia artinya kita harus mempunyai cinta dan jiwa nasionalisme kepada negara Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Kita harus punya, artinya rasa iba bahwa perikemanusiaan artinya sesama harus kita apa? Iya, saling menghargai. Yang ketiga, ada namanya mufakat dan demokrasi. Jadi negara kita harus benar asas mufakat dan demokrasi. Mufakat itu selalu kita dahulukan. Kayak demokrasi itu juga selalu kita dahulukan. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Ini harus dilakukan. Kesejahteraan sosial itu adalah menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, ada ketuhanan yang berkebudayaan. Next, lanjut. Nah, kedua ada namanya periode perumusan Pancasila. Nah, hal yang terpenting yang dikemukakan dalam sidang BPKI kedua adalah 16 Juli 1945 itu apa ya? Ya, disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Inilah awal disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 16 Juli. Selanjutnya, Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Apa bunyinya kira-kira? Apa kira-kira bunyinya? Alinea keempat. Ada yang tahu enggak? Bunyi dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Kira-kira jawab. Ada di mahasiswa? Oke, lanjut. Oke, nanti ya. Yang ketiga, ada namanya periode pengesahan Pancasila. Tadi ada dasarnya. Sudah ada tercantum dalam rapat BPUPK, itu yang dibahas adalah dasar-dasar dari Pancasila. Ini sekarang adalah periode pengesahannya. Yang ke-1 itu ada namanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegakkan posisi bangsa Indonesia merdeka. Itu setelah Indonesia merdeka itu ditentukan, ya. Posisi Indonesia itu sudah merdeka tapi masih belum ada dasar negara kita. Oke, selanjutnya kedua, PPKI merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 dan jumlah bertambah
saat 6 orang masuk dengan jumlah keseluruhan menjadi 27 orang. Oke. Pertanyaannya, apa hasil sidang dari PPKI itu? Nah, kira-kira dari pemaparan tadi, apa hasil sidang dari PPKI? Oke, next kita jawab ini. Oke, inilah hasil dari sidang PPKI itu. 5 dasar negara yang dikemukakan insinyur Soekarno. Tadi sudah dari awal, tapi sebenarnya Bapak balik lagi untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan. Pertama itu tadi nasionalisme. Kedua, ketiga, kelima, ya, inilah yang menjadi 5. Iya. Selanjutnya, nih, karena perumusan Pancasila. Setelah itu, inilah yang menjadi tadilah yang menjadi dasar bahwa inilah kelahiran Pancasila yang berbunyi pertama 1 2 3 Persatuan Indonesia. 4 Kekayaan yang dipimpin oleh 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya. Inilah Pancasila. Pancasila. Baru lahir Pancasila setelah ada dasar yang dikemukakan atau yang berlangsung sejak pada tanggal atau sidang PPKI itu. Ada enggak yang tidak hafal Pancasila? Siapa yang tidak hafal Pancasila? Tidak ada ya? Tidak ada. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Atau kita mau cepat-cepat balik nih? Oh, oke. Lanjut. Nah, udah materi tadi sudah kita sama-sama bahas. Ini pertanyaannya, tugas individu dari proses proyek kita. Ini tolong nanti ya, adik-adik mahasiswa ada tugas dari Bapak atau kado yang saya kasih, Bapak kasih untuk dibawa pulang. Ini kadonya sifatnya individu ya. Ada 3 tapi oh ya 3 ya. Nanti kadonya tolong dibuka di rumah ya. Ada 3 itu tugasnya. Oke. Oke. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Boleh kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.